menerima beasiswa belajar bahasa Inggris online ya. Nanti kami akan kirim linknya kepada Bapak Guru di sini atau Bapak Kepala Sekolah. Adik-adik ikut tesnya ya, tulis namanya, jawab sedikit pertanyaan yang tidak susah. Kalau adik-adik bisa, kami akan memberikan beasiswa belajar bahasa Inggris online secara gratis. Ya, oke? Ya. Nah, kenapa harus belajar bahasa Inggris? Karena ketika kalian bisa berbahasa Inggris, kalian bisa maju untuk belajar mengenal hal-hal lain di luar Papua ya. Jadi ada perbandingan research ya, research itu perbandingan antara penemuan di Indonesia dengan penemuan di luar negeri ya. Ketika kalian mempelajari sesuatu hal, kalian harus membandingkan, atau bahasa kerennya research ya, research atau meneliti ya. Ketika kalian menginginkan sesuatu, mengerti sesuatu, coba belajar lebih dalam. Itu kalian ketahui dengan research ya, atau penelitian. Nah, penelitian yang lebih banyak kebanyakan mempergunakan bahasa Inggris. Nah, apabila kalian bisa berbahasa Inggris dengan baik dan benar, suatu saat kalian mungkin menjadi profesor di luar negeri ya. Kalian bisa menjadi apapun yang kalian inginkan, apapun yang kalian cita-citakan, pasti bisa ya. Yang penting kalian tidak malu, mau berusaha keras, dan pasti Tuhan memberkati cita-cita kalian ya. Amin. Bagaimana? Kak Pariama sudah siap? Oke, silakan Kak Pariama. Selamat siang semuanya. Senang sekali kami dari Yayasan Cangkar Kehidupan bisa berada di tempat ini, khususnya di SMK ya, SMK atau SMK? SMK YPK FAK ya. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Ya, tadi Bapak Kepala Sekolah sedikit sudah memperkenalkan nama saya Pariama sendiri. Kami dari Jakarta, dari Yayasan Cangkar Kehidupan, dan ini adalah Ibu Bella. Merupakan kehormatan bagi kami bisa berada di tempat ini. Terima kasih untuk kepala sekolah ya, dan seluruh dewan guru yang sudah memberikan kesempatan untuk kami boleh berbagi sesuatu yang menurut kami hal yang sangat penting ya bagi anak-anak muda seusia kalian ya. Pastinya saya kepala sekolah dan kami semua yang sudah lebih tua dari kalian adalah kami pernah di usia-usia seperti kalian. Nah, kecenderungan ya anak-anak muda yang seusia kalian adalah biasanya sedang bingung mau jadi apa ke depannya, harus seperti apa, dan kebanyakan dan mayoritasnya hanya menjalani hidup yang rutinitas saja. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama supaya harapan kita kelak kalian menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari ya. Nah, hari ini saya panggil, kalian panggil boleh saya Kak Pariama aja atau boleh Kak Pari ya, tapi bukan ikan pari ya. Ya, hari ini kakak akan memberikan materi. Nah, kami dari Yayasan Cangkar Kehidupan sudah keliling seluruh Indonesia ya, sudah keliling seluruh Indonesia. Kami juga baru dari Bali, dari Toraja, dari Sulawesi, dari Manado ya. Kita sudah keliling Indonesia memberitakan hal ini ya, karena buat kami ini adalah hal yang penting. Ya, baik. Sebelum kita mulai, tentunya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Tuhan Yesus, Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga. Terima kasih atas tuntunanmu yang sudah menjaga dan menyertai kami Tuhan. Tuhan, di siang hari yang indah dan cerah ini Tuhan, kami akan belajar. Kiranya Tuhan mau tuntun, mau berikan roh kepintaran supaya sebentar apa yang diberikan oleh pemateri kami bisa mengerti dengan baik Tuhan. Ini doa pergumulan kami Bapa, lalu hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus saja kami serahkan kehidupan kami dan doa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan belajar bersama-sama. Saya harap teman-teman semuanya bisa konsentrasi supaya kita bisa cepat selesai, ya, cepat selesai, cepat pulang. Ya.
Oke, silakan next. Nah, judulnya adalah menemukan dan memaksimalkan potensi diri. Nah, siapa di sini di antara teman-teman yang sudah memahami dan mengenal potensi dirinya apa? Boleh angkat tangannya. Nah, inilah yang hampir saya keliling Indonesia, dan ketika saya bertanya, semua responnya sama. Padahal mereka sudah usia, kalau SMA itu usia 16 sampai dengan 18 ya. Gitu. Nah, bayangkan kalian yang di usia sudah 16, 17, 18 tetapi masih bingung tentang dirinya. Nah, jadi ini bukan hanya terjadi di tempat ini, tapi ini terjadi di mana-mana, bahwa kita belum menyadari potensi diri kita itu apa. Nah, kalau kita tidak mengenal potensi kita, otomatis kita tidak akan pernah bisa memaksimalkan potensi diri kita. Nah, ini akan kita pelajari bersama-sama. Ada seorang filsuf dari Amerika namanya Harry David. Nah, filsuf ini membuat sebuah riset, ya, dan dia menemukan risetnya yang membuat saya juga kaget gitu ya. Nah, dalam risetnya dia menemukan apa? Hanya 5% sampai 10% potensi yang ada dalam setiap individu yang digunakan. Nah, teman-teman, ternyata setelah dibuat riset, hanya 5% sampai 10% kita mempergunakan potensi kita selama kita hidup, dan setelah itu potensi itu kita biarkan tertidur, kita biarkan terkubur dalam diri kita. Berarti apa? Kalau kita buat pun 10% yang kita gunakan, berarti 90% potensi dalam diri kita itu tidak pernah kita pergunakan. Lalu apa yang terjadi? Kita kembali ke rumah Bapa di surga, membawa 90% potensi kita yang tidak pernah kita pergunakan. Nah, ini yang sangat miris, teman-teman. Ini yang sangat miris. Padahal Tuhan sudah memperlengkapi kita dengan potensi yang luar biasa, tetapi kita hanya pakai dan pergunakan itu hanya 5% atau 10%. Next. Ya. Nah, ini teman-teman tahu apa ini? Ini adalah speedometer. Kalau teman-teman punya transportasi di rumah, entah itu mobil, entah itu motor, itu pasti ada yang namanya speedometernya. Ini apa ini? Speedometer ini fungsinya apa? Apa? Mengukur kecepatan. Ya. Nah, ini saya umpamakan sama seperti teman-teman memiliki sebuah sepeda motor yang kemampuan atau batas kecepatan maksimalnya adalah 180 km per jam. Batas kecepatannya. Nah, berapa? 180 km per jam. Ini batas maksimum kecepatannya. Nah, kalau sepeda motor yang teman-teman beli dengan harga yang mahal, ya, nabung bertahun-tahun untuk membeli sepeda motor, mungkin sepeda motor sport gitu ya, yang cepat sekali, batas kecepatannya itu 180 km per jam. Nah, bayangkan teman-teman beli, nabung bertahun-tahun, itu barang yang teman-teman idam-idamkan, yang diimpikan, dibeli dan sudah ada, tetapi teman-teman hanya pakai sepeda motor tersebut
hanya 10% dari batas kecepatan maksimalnya ketika teman-teman pakai di jalan. Berarti berapa? 20, kita buatlah 20 km per jam. Kira-kira kalau teman-teman bawa sepeda motor 20 km per jam itu lambat apa cepat? Lambat apa cepat? Lambat sekali. Tapi ingat catatannya, saya tidak menyuruh teman-teman untuk bawa sepeda motor itu sampai maksimal ya kan, punya motor ninja ya kan, bawa sampai habis. Tadi saya dengar materi katanya harus kecepatan maksimal ya kan, teman-teman bawa ya kan, nabrak sana sini, enggak. Ini hanya analogi saja ya, supaya kita mengerti tentang diri kita ya, bahwa sama seperti sepeda motor yang dibeli dengan harga yang mahal tetapi dipakai hanya 10% saja, 20 km per jam, itu sangat slow sekali. Slow sekali, padahal memiliki kemampuan 180 km per jam. Minimal, kalaupun kita tidak menggunakan potensi dalam diri kita itu 100% atau 180 km per jam, minimal kita pergunakan potensi diri kita itu ya minimal 70 sampai 80%. Nah, tetapi realitanya inilah yang terjadi, teman-teman, bahwa riset membuat sebuah hasil yang sangat mengherankan, bahwa kemampuan potensi kita hanya kita pergunakan selama hidup kita hanya 10% saja. Next. Nah, next lagi. Ya, next terus. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengukur potensi diri kita? Nah, tadi saya sudah menunjukkan tentang sepeda motor. Yang jelas ada tertera di situ kecepatan maksimalnya itu berapa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, kalau demikian, kalau motor kita tahu batas kecepatan maksimalnya, potensinya kita tahu, tetapi bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri saya? Mungkin teman-teman bertanya, bagaimana dengan saya? Bagaimana saya mengukur kemampuan dan potensi dalam diri kita? Nah, ini yang perlu kita pelajari bersama-sama. Kejadian 1 ayat yang ke-26. Ya, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Semuanya siap? Ya. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, teman-teman, Allah itu atau Tuhan kita itu merancang kita manusia dengan satu tujuan, yaitu apa tujuannya? Tujuannya apa? Tujuan Tuhan menjadikan manusia supaya apa? Supaya apa? Supaya berkuasa. Di mana? Di bumi. Di bumi. Jadi Tuhan merancang saya dan teman-teman itu supaya kita berkuasa di bumi. Nah, karena tujuan Tuhan supaya kita berkuasa di bumi, maka perhatikan fakta-fakta berikut. Next. Ya, next. Ya. Nah, rancangan mengikuti tujuan. Ketika tujuan Tuhan supaya kita berkuasa di bumi, maka kita dirancang sedemikian rupa luar biasa. Yang pertama apa? Kita ditenun Tuhan, bukan sekedar difirmankan jadi seperti Tuhan menciptakan dunia ini. Nah, teman-teman, inilah yang membedakan kita dengan ciptaan Tuhan yang lain. Yang kedua, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga, kita dihidupkan oleh nafas Allah sendiri atau roh Allah. Nah, saya mau bertanya,
kira-kira di dunia ini ada berapa macam ciptaan Tuhan? Ada berapa macam? Bukan harinya, ada berapa macam ciptaan Tuhan. Nah, dalam satu hari itu Tuhan menciptakan, contoh, Tuhan menciptakan binatang melata yang merayap di bumi. Kira-kira bisa menghitung nggak jumlah binatang melata yang merayap di bumi? Bisa. Nah, jadi sekarang kita ini kalau ketika Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan, bisa menghitung jumlah tumbuh-tumbuhan berapa macam? Nah, sekarang saya mau bertanya, kira-kira menurut teman-teman ada berapa ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi ini? Ada berapa? Kira-kira 100 ada? Lebih. Kalau 1000? Kalau 100.000? Lebih. Kalau 1 juta? Kalau 1 miliar? Kalau 100 miliar? Nah, bayangkan dari 100 miliar lebih ciptaan Tuhan di muka bumi ini, tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan jadikan serupa dan segambar dengan Tuhan, kecuali yang kanan dan kiri teman-teman, bahkan diri teman-teman sendiri. Luar biasa nggak? Luar biasa. Maka tepuk pundak temannya, katakan, engkau spesial. Iya, kenapa? Karena Tuhan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Tuhan yang tidak ada di atas muka bumi ini yang Tuhan jadikan serupa dan segambar dengan dia. Tuhan menjadikan teman-teman, saya, bahkan semua kita yang di tempat ini adalah begitu spesial di hadapan Tuhan, begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Nah, makanya teman-teman, bagaimana cara kita mengukur potensi diri kita? Lihat aja dari itu, iya kan? Maka jangan sampai binatang lebih berguna daripada diri kita. Kalah kita, iya kan? Padahal kita jauh mengatasi binatang. Kita spesial, kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Next. Ya. Nah, kenyataannya inilah yang terjadi. Tuhan menjadikan kita begitu spesial, tetapi inilah yang terjadi. Nah, teman-teman, ini adalah gadget atau handphone atau iPhone 4. Nah, teman-teman, iPhone 4 yang satu ini dijual dengan harga 8 juta US dollar atau setara dengan 71 miliar. iPhone ini ditaburi lebih daripada 500 butir berlian. Kira-kira kalau 71 miliar mahal nggak? Mahal nggak? Nah, pertanyaan saya, mana lebih mahal? iPhone 4 ini yang harganya 71 miliar atau diri teman-teman? Diri kita. Karena iPhone 4 itu masih ciptaan manusia, tapi kita adalah ciptaan Tuhan. Kita lebih mahal daripada iPhone 4 yang harganya 71 miliar. Lebih mahal. Tetapi ini yang seringkali terjadi. Next. Nah, masih balik, back, mundur. Ya. Nah, ini yang seringkali terjadi teman-teman. iPhone 4 yang mahal ini. Nah, kalau kita tidak menyadari siapa diri kita, kalau kita tidak menyadari potensi diri kita, kalau kita tidak menyadari betapa berharganya kita, maka iPhone 4 ini bisa menjadi sebuah apa? Tahu apa ini? Apa? Talenan itu biasanya dibuat untuk apa? Untuk motong cabai, motong sayur, ya, motong buah-buahan atau motong daging. Nah, kalau kita tidak menyadari diri kita, kita bisa menjadikan diri kita menjadi sesuatu yang tidak bernilai dan tidak berharga. Tempat dijadikan talenan, tempat memotong cabai.
Telenan itu kalau di Jakarta itu sekitar 35.000 rupiah. Padahal dari iPhone 4 17 miliar aja kita lebih berharga. Nah, karena kita tidak menyadari potensi kita menggunakannya dengan cara yang sembarangan. Kenapa? Karena nggak menyadari bahwa kita ini berharga. Next. Nah, makanya teman-teman, karena kita berharga, ini saya tekankan, ya, sering saya tekankan, karena kita ini berharga, maka jangan pernah engkau menganggap remeh dirimu sendiri. Jangan pernah engkau menganggap dirimu sendiri itu kecil. Demikian juga sebaliknya, jangan meremehkan temanmu, ya, karena baik diri teman maupun teman-teman sendiri itu adalah spesial dan berharga di mata Tuhan. Ya, oke, next, ya. Ini adalah Daud. Ya, semuanya pasti tahu, pernah dengar cerita tentang Daud, ya. Ya, Daud ini adalah, ya, pada saat dia remaja, seusia teman-teman, Daud ini adalah seorang gembala. Gembala dari berapa ekor? 2 dan 3 ekor domba. Kira-kira kalau 2-3 ekor itu banyak nggak? Tidak. Ya, jadi Daud pada saat dia masa remaja, dia itu menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ya. Nah, tetapi ketika dia lebih besar lagi, ya, beranjak lebih dewasa lagi, ternyata dulu Daud yang seorang gembala 2-3 ekor domba milik orang tuanya menjadi seorang pahlawan atas Israel. Daud berhasil mengalahkan yang namanya Goliat. Bahkan ketika pasukan Israel takut menghadapi orang Filistin, takut menghadapi Goliat, Daud seorang diri maju menghadapi Goliat. Dia menjadi pahlawan yang luar biasa, ya. Nah, tetapi ternyata Daud tidak hanya menjadi pahlawan. Daud pada akhirnya menjadi seorang raja atas Israel. Dari dulunya seorang gembala kambing domba menjadi seorang pahlawan dan menjadi seorang raja. Menjadi seorang raja. Demikian juga dengan teman-teman. Ya. Saat ini mungkin ada yang meremehkan temannya. Wah, kamu, ya kan, jelek, miskin lagi, hidup lagi, ya kan? Nggak apa-apa, sabar-sabar saja, tetap berjuang, ya. Bisa jadi nanti orang-orang yang membuli kita itu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi dia akan melihat kita menjadi orang-orang yang hebat. Ya. Ada sebuah contoh yang luar biasa buat saya. Next. Jangan cepat ya, udah, satu dulu. Teman-teman, kira-kira tahu nggak gambar siapa yang dibundurin warna kuning itu di belakang? Tahu nggak gambar siapa? Nggak tahu ya? Yang bisa tahu ini kakak kasih hadiah yang spesial. Gambar siapa ini? Hah? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, next. Sekali klik aja. Nah, orang yang dibunderin ini warna kuning ini adalah sering kali dibully, bahkan pernah diikat di pohon asem. Bahkan tidak hanya teman-temannya membuli dia, teman-temannya mengikat dia di pohon asem. Bahkan dulu waktu dia masih kecil, jadi orang ini pernah sekolah di SD Negeri 01 Menteng, Jakarta Pusat. Ya, waktu kecil dia dibully temannya, diikat di pohon asam. Bahkan yang paling menyedihkan, dia pernah dimasukin semut ke dalam celananya. Ya. Kenapa? Karena orang ini sama dengan teman-teman yang ada di sini. Kulit hitam, rambut keriting. Jadi karena itu sering dibully dia, ya. Next. Sudah kira-kira mengenal siapa orang ini? Belum juga.
Oke. Next. Siapa orangnya? Barack Obama. Barack Obama. Nah, teman-teman. Ya. Teman-teman ya, dengerin kakak. Barack Obama itu pernah tinggal di Jakarta waktu dia SD. Dia sekolah di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Nah, waktu dia sekolah dulu di SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat, itu dia sering dibully, dikatain, ya, bahkan diikat di pohon asam, dimasukin semut ke dalam celananya, ya. Tiada hari tanpa dia dibully oleh temannya waktu itu, ketika dia bersekolah. Nah, tetapi ketika dia beranjak remaja, dia pindah kembali ke Amerika, ya, karena memang dia dari Amerika, ya. Tapi dulu mamanya itu orang Indonesia, ya. Nah, lalu kita tidak pernah tahu, bahkan teman-teman yang membuli dia dulu tidak pernah tahu, orang yang masukin semut ke dalam celananya itu tidak pernah berpikir kalau orang yang dia bully itu suatu saat menjadi presiden ke-44 negara adidaya, negara superpower Amerika Serikat, yang namanya adalah Presiden Barack Obama. Tepuk tangan dulu. Bahkan dia satu-satunya menjadi presiden pertama di Amerika Serikat yang berkulit hitam. Maka teman-teman, jangan remehkan dirimu, jangan sepelekan dirimu, dan jangan remehkan temanmu, jangan sepelekan temanmu. Kita nggak pernah tahu, suatu saat temanmu itu yang sering engkau bully itu, suatu saat dia bisa menjadi gubernur Papua Tengah, ya Pak ya? Papua Barat Tengah ya? Atau apa? Papua Barat aja ya? Iya. Menjadi presiden pertama dari SMK YPK Epata. Wah, tepuk tangan dulu ya. Atau bisa jadi kita nggak pernah tahu, ya kan? Orang yang sering kita bully itu bisa jadi menjadi Kapolri pertama dari Papua, iya kan? Atau kita nggak pernah tahu, bisa jadi orang yang kita bully itu bisa jadi menjadi presiden pertama, ya, dari Papua beragama Kristen. Kita nggak pernah tahu. Sama seperti Presiden Barack Obama. Nggak pernah siapapun membayangkan bahwa ada orang yang berkulit hitam bisa menjadi presiden di negara yang superpower, yaitu Amerika Serikat. Maka hargai dirimu sendiri, hargai dirimu sendiri, ya. Jangan sepelekan dirimu, jangan menganggap rendah dirimu. Engkau berharga di mata Tuhan. Maka kalau engkau berharga di mata Tuhan, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Kalau kita menganggap diri kita berharga, apa yang harus kita lakukan? Biasanya sesuatu yang berharga itu diapain? Disyukuri pastinya, ya. Terus setelah disyukuri diapain? Setelah disyukuri diapain? Dijaga, dirawat, dipelihara, ya kan? Betul nggak? Kalau teman-teman memiliki barang yang berharga, kira-kira apa yang dilakukan? Pasti dijaga, ya kan? Kalau ada orang menyentuh dengan sembarangan, dikasih nggak? Dikasih nggak? Oh, nggak bisa. Maka ini khusus pesan buat wanita-wanita di tempat ini. Pesan khusus buat wanita-wanita di tempat ini. Engkau berharga nggak di hadapan Tuhan? Berharga nggak wanita? Berharga. Maka jangan sembarangan membiarkan tangan-tangan jahil menyentuhmu, karena engkau berharga. Ini contoh menarik, ya teman-teman. Ada sebuah pasar di Jakarta Pusat namanya Pasar Senen. Itu biasanya Pasar Senen itu tempat kita membeli barang-barang, kalau istilah orang Medan itu barang loak. Kalau di sini apa ya namanya?
barang baju-baju bekas. Apa namanya di sini? Cakar bongkar. Cakar bongkar. Ya. Kalau di sana itu ada sebuah pasar besar sekali, itu di situ semuanya jualan baju-baju bekas impor dari luar, dari Cina, dari Eropa, itu dijual di situ. Itu biasanya itu ditumpahkan di sembari kita jalan bisa kita lihat. Bahkan tidak hanya kita lihat, itu bisa kita pegang dengan sembarangan, ya kan, dipegang, dicoba lagi, ya kan, nggak pas, dibuang lagi, dicoba lagi, nggak pas, dibuang lagi, gitu ya kan. Kenapa? Karena dibiarkan berantakan begitu saja. Kita hanya pilih saja yang kita suka, yang nggak kita suka udah kita coba, kita nggak jadi beli juga nggak apa-apa, ya. Karena harganya murah meriah. Harganya ada yang 5.000, ada yang 10.000 tiga, ya kan. Baju-baju bekas yang harganya murah. Tetapi ada juga sebuah mall di Jakarta Pusat, namanya Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Nah, itu biasanya tempat belanja artis. Nah, kalau kita masuk ke sana, itu ada jualan baju, ada jualan tas-tas branded atau tas-tas mahal. Nah, biasanya barang yang mereka jual itu mereka taruh di dalam kaca. Tidak sembarangan bisa kita pegang. Kenapa di dalam kaca? Artinya apa? Boleh dilihat, boleh disukai, boleh dikagumi, tapi tidak boleh dipegang, kecuali mau beli. Ya. Nah, ini kita mau jadi seperti apa? Seperti yang di Pasar Senen atau yang di Plaza Indonesia? Plaza Indonesia. Kalau seperti Plaza Indonesia, barang yang mahal, ya, karena itu tas-tas itu mahal, itu bisa miliaran, ratusan juta itu harganya, itu nggak bisa sembarangan kita pegang, di dalam kaca ditaruh. Kita lebih mahal daripada tas yang branded. Kita lebih mahal dari barang yang paling mahal yang ada di dunia ini. Maka kalau di sana aja itu ditaruh kaca, boleh dilihat, boleh dikagumi, boleh, tapi nggak boleh sembarangan dipegang-pegang. Halo wanita-wanita, halo wanita-wanita, halo wanita-wanita. Kalau ada yang mengagumimu, boleh nggak? Tidak. Kalau ada wanita-wanita dikagumi oleh temannya, boleh nggak? Tidak. Boleh. Boleh aja. Dikagumi, aku kagum kali sama dia. Wah, pintar, cerdas, wah, cantik lagi. Kalau dia mengatakan begitu, terima kasih, gitu kan. Tapi kalau dia mengatakan, aku suka sama kamu, kamu cantik, kamu pintar, kamu cerdas, yuk jalan-jalan yuk. Kemana? Ke sana. Sama siapa? Berdua saja. Sorry ya, saya ini berharga, saya nggak murahan, saya tidak seperti barang yang di Senen, boleh dicoba, kalau nggak suka dibuang. Saya nggak seperti itu. Saya seperti barang yang ada di Plaza Indonesia, boleh dikagumi, tetapi tidak boleh dipegang. Kenapa? Karena kita berharga. Karena kita berharga. Next. Nah, next saja lanjut. Ya, bagaimana caranya supaya kita menemukan dan memaksimalkan potensi diri kita? Saya sudah nggak lama lagi. Yang pertama adalah melekat dengan sumber kita, yaitu Tuhan. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan sejak muda adalah melekat dengan sumber kita, yaitu Tuhan. Supaya yang paling tahu siapa diri kita siapa? Mama kita, papa kita itu terbatas mengenal kita, betul? Ada yang pernah di sini marah sama papa mamanya? Pernah ya? Kecewa pernah? Kenapa? Kok papa mama saya kok nggak peka, kok nggak mengerti saya? Papa mama kita terbatas mengenal kita, tetapi percayalah, Tuhan Yesus tahu betul siapa diri kita. Amin. Dia tahu persis. Kalau kita sedih, kalau kita senang, kalau kita kecewa, Tuhan tahu kita.
Papa mama kita terbatas memahami kita, tetapi Tuhan tidak terbatas memahami kita. Yang paling kenal siapa kita itu adalah Tuhan. Maka apa? Melekat dengan Tuhan. Amin. Sejak muda melekat dengan Tuhan, andalkan Tuhan. Ya, andalkan Tuhan. Yang kedua adalah memiliki lingkungan yang tepat. Nah, anak-anak muda di tempat ini, milikilah pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat, ya. Pergaulan yang baik, pergaulan yang sehat. Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan apa? Kebiasaan yang baik dirusak oleh pergaulan yang buruk. Maka bergaulah dengan orang-orang yang baik. Ya, cowok-cowok, ya. Siapa di sini yang belum merokok? Yang belum merokok? Angkat tangannya. Ini ada bapak kepala sekolah di sini. Dia tidak merokok. Yang belum merokok angkat tangannya. Ya. Oke, turunkan tangan. Yang sudah merokok angkat tangannya. Wah, jujur. Ya. Oke, semuanya tenang, fokus ke saya. Ya, yang jujur tadi yang sudah merokok angkat tangan, bertobat. Ya, bertobat. Yang belum merokok, ya, jangan suka bergaul dengan orang-orang yang suka merokok. Ya. Yang sudah punya pacar angkat tangannya. Yang sudah punya pacar angkat tangannya. Yang sudah punya pacar angkat tangannya. Pacarnya di sini, ya, yang tidak angkat tangan berarti dia tidak mengakui engkau jadi pacarnya. Berarti kalau dia tidak mengakui engkau sebagai pacarnya harus diapain? Putuskan. Semuanya setuju? Setuju? Yang sudah punya pacar yang tidak diakui, ya, engkau tidak diakui, maka putuskanlah. Dia nggak sayang sama kamu, ya. Dia nggak cinta sama kamu. Putuskan. Ya kan? Ya. Nah, ini kesaksiannya. Saya pernah nongkrong di sebuah kafe di Jakarta. Ya, saya lagi duduk, ya, saya sendirian. Lalu saya di samping meja saya ada anak-anak yang seusia kalian, usia 16 sampai dengan 18 atau 20 tahun. Lalu ketika mereka di kafe itu mereka ngobrol, wah, mereka cerita, saya bingung, mereka ngomongin apa sih gitu kan. Wah, ternyata cerita mereka biasanya, dari situ saya tahu bahwa biasanya kalau perempuan sama perempuan itu nongkrong, ceritanya apa? Ceritanya tentang apa? Tentang cowok. Saya kaget ketika cerita, oh tadi loh saya ketemu cowok saya gitu kan. Oh, kami jalan-jalan ke pantai. Nah, ini cewek-cewek, ya, yang belum punya cowok, yang belum punya pacar, ya, jangan nongkrong sama teman-temannya yang sudah punya cowok. Karena kalau kalian nongkrong sama mereka, yang mereka ceritanya adalah cowoknya. Mereka ceritain cowoknya. Wah, tadi loh saya ketemu cowok saya ditraktir makan bakso. Habis makan bakso, kami pergi jalan-jalan. Terus saya digonceng sama dia. Gonceng, tahu apa ya gonceng? Dibonceng, ya. Dia bonceng saya. Oh, saya peluk dari belakang. Ya. Nah, padahal ada temennya yang belum punya pacar. Lalu yang punya cowok ini tanya ke temennya yang nggak punya pacar, kamu kapan punya cowok? Seru loh kalau punya cowok, gitu kan? Wah, lalu yang punya pacar mengatakan, saya belum mau, saya mau fokus sekolah. Wah, kita bisa kok pacaran sambil sekolah. Oh, saya nggak ada teman cowok, mau nggak saya kenal sama teman saya? Jadi
ada orang-orang yang belum punya pacar karena bergaul sama orang-orang yang sudah punya pacar, dikenalinlah temannya, akhirnya yang tidak punya pacar menjadi punya pacar. Siapa di sini yang pernah demikian? Dikenalin temannya yang sudah punya pacar cowok kepada dia? Ada? 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 Ada yang pernah jadi korban? Ada? Atau ada yang jadi pelaku? Yang pernah jadi pelaku merekomendasikan temannya supaya pacaran? Ada? Jaga diri kita baik-baik, ya. Jaga diri teman-teman baik-baik. Hargai diri teman-teman supaya teman-teman menjadi orang yang hebat di kemudian hari, ya. Next, ya. Keluar dari zona nyaman, ya. Zona nyaman anak-anak muda seusia kalian itu adalah apa? Biasanya main games untuk yang cowok-cowok, ya. Main games, Mobile Legend, dari pagi sampai pagi tahan main games, ya kan? Di Cina itu bahkan ada orang yang mati, ya, gara-gara main game, nggak berhenti, gitu kan? Yang cewek-cewek zona nyamannya apa? Main TikTok. Main TikTok, ya kan? Saya anak-anak remaja ada yang saya layani itu kadang-kadang habis ibadah belum pada bubar, mereka langsung maju ke depan, goyang-goyang di depan, tahan main TikTok terus, ya kan? Nah, sekarang lagi tren live TikTok, dari pagi sampai pagi live TikTok terus, ya kan? Ada orang-orang yang saya kenal, ya kan, dia padahal masih kuliah live TikTok itu sampai jam 2, jam 3. Bagaimana ceritanya? Tinggalkan zona nyaman kita. Di masa muda, fokuslah mengembangkan diri kita. Kemarin kami melayani di sekolah minggu di GPI Rehoboth, ya. Saya kaget, ya, kami sudah keliling Indonesia, tapi baru kemarin kami temukan hampir semua anak-anak sekolah minggunya itu adalah pegang ukulele. Jadi saat mereka masih kecil-kecil, mereka itu sudah mengasah diri mereka itu bermain musik. Saya bilang, wah, kalian luar biasa. Padahal masih kecil-kecil mereka main ukulele, mengasah potensi mereka, mengasah kemampuan mereka, ya kan? Keluar dari zona nyaman kita. Next, yang terakhir, memberikan tanggung jawab pada kemampuan Anda. Dengan cara bagaimana? Memberikan tanggung jawab itu adalah apa? Kalau engkau diberikan tugas, lakukan tugasmu dengan baik. Kalau engkau sekolah dengan baik. Kalau orang tua meminta kamu untuk mengerjakan, contoh cuci piring, cuci baju, ya. Kemarin kami baru pulang dari Kampung Sisir 1, mengadakan bakti sosial pengobatan gratis di sana, di Kampung Sisir 1. Lalu pulang dari sana kami mampir di tempat kali, apa namanya itu, yang airnya bersih, Kali Bubaran. yang airnya bersih sekali di depan sana kalau nggak salah, atau di sono, ya. Itu kalinya bersih sekali, ya. Lalu kami mampir di situ untuk mandi, lalu ada seorang masih SMP kelas 1, dia naik motor bawa pakaian banyak, satu ember besar gitu kan. Lalu saya tanya, halo, saya ajak ngobrol, ya kan, ini kamu mau nyuci? Iya, mau nyuci gitu. Ini baju siapa? Ini baju saya. Kok banyak begini? Iya. Ini kamu yang nyuci? Iya, saya yang nyuci. Bukan mama kamu? Enggak, saya yang nyuci. Kamu berapa bersaudara? 3. Terus 3-tiganya cuci baju sendiri? Iya, betul. Saya bilang, luar biasa. Kalau di Jakarta nggak ada begitu. Kalau nggak membantu, ya mamanya yang kerjain. Tapi anak-anak Papua luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Kak Mama. Sejak muda sudah bertanggung jawab. Itu luar biasa. Saya bilang, saya
hormat sama kamu. Kamu hebat, kamu luar biasa. Masih SMP kelas 1 sudah cuci baju sendiri. Itu luar biasa, ya. Nah, next, terakhir ini, ya, mengapa kita harus mengeluarkan potensi kita dan talenta kita sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada Tuhan. Yang kedua, potensi dan talenta adalah harta terpendam yang sangat mahal. Next, dalam PR atau perjanjian lama, talenta adalah suatu satuan ukuran yang beratnya kira-kira 30 pon atau setara dengan 36 kilogram, dan bila digunakan sebagai satuan uang nilainya dengan berat emas dan perak. Nah, jadi 36 kilogram emas, jadi satu talenta itu setara dengan 36 kilogram emas. Nah, kalau kita buat, ya, kalau sekarang emas itu harga per gramnya itu di Jakarta itu 1.800.000. Ini saya buat 1 juta saja. Kalau 36 kilogram emas, ya, dikali 1 juta itu setara dengan 36 miliar rupiah. Itu satu talenta. Kalau teman-teman baca dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 14 dan seterusnya, itu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada seorang tuan mempercayakan talenta kepada hamba-hambanya. Ada yang tahu cerita ini? Yang satu diberikan berapa talenta? Yang satu diberikan 5 talenta. Yang satu lagi diberikan 2 talenta. Dan yang satu lagi diberikan 1 talenta. Jadi setiap kita masing-masing minimal kita memiliki 1 talenta. Jadi kalau 1 talenta saja kita punya, itu nilainya berapa? 36 miliar. Itu kalau dikalikan 1 juta. Kalau kita kalikan 1.800.000, itu nilainya fantastis. Luar biasa potensi dalam diri kita. Maka jangan biarkan tertidur. Kembangkan potensi kita, apapun itu. Ya, apapun. Mau bermain bola boleh, bermain musik boleh, bernyanyi boleh, ya kan? Public speaking boleh, ya kan? Berkhotbah, ya kan? Jadi pendeta boleh. Kembangkan potensi kita, dan potensi itu akan mengantarkan teman-teman menjadi orang-orang yang hebat di kemudian hari. Next, sudah mau selesai. Next, lanjut. Siapa yang kenal ini? Cristiano Ronaldo, ya kan? Teman-teman tahu berapa gaji Ronaldo? Nggak tahu. Ini saya tunjukkan. Next. Gaji Ronaldo per tahun itu adalah 3 triliun rupiah. Jadi Ronaldo hanya bermain bola itu dibayar 3 triliun rupiah per tahun. Per detik berapa gajinya? 91.000. Itu per detik, itu geser begini 1 detik itu dia sudah dapat 91.000 rupiah. Itu luar biasa. Hanya karena Ronaldo bisa bermain bola, jago bermain bola, dia dibayar mahal. Next, siapa ini? Messi. Siapa sini yang fans Messi? Angkat tangannya. Saya. Jago. Yang fans Ronaldo, angkat tangannya. Ya. Messi itu gajinya adalah, next. Ya, memang jauh lebih tinggi gaji Ronaldo, ya. Messi itu gajinya 591 miliar. Per detik itu gajinya adalah 19.500, ya. Mereka dibayar mahal hanya karena mereka pintar bermain bola. Maka kalau engkau suka bermain bola, memiliki potensi bermain bola, kembangkan itu. Saya berdoa suatu saat ada orang-orang dari Kaimana ini, bahkan dari SMK Epata ini, menjadi pemain bola yang luar biasa, gajinya melebihi Ronaldo. Next, terakhir, siapa ini? Agnes Monica. Agnes Monica ini berapa kemampuan dia bernyanyi? Next, Agnes Monica itu dibayar 150 juta untuk 3 lagu. Satu lagu itu berapa menit? Maksimal 5 menit. Ya, jadi 15 menit Agnes Monica
itu dibayar 150 juta hanya karena Agnes Monica itu bernyanyi dengan baik. Maka kalau hari ini kau memiliki potensi bernyanyi, maka belajarlah bernyanyi dengan baik. Ya. Ada kan Indonesian Idol dari Papua ya, tahu Nuella ya. Dari Indonesia Timur itu ada beberapa, ada Nuella, ada Regina, ya. Suara mereka luar biasa. Mereka juara 1 Indonesian Idol dari Indonesia Timur. Maka kalau kau memiliki potensi untuk bernyanyi, bernyanyilah dengan baik. Belajar dari sekarang, ya. Oke. Next, paling terakhir, ya. Semua potensi kita, semua kemampuan kita, semua talenta kita akan menjadi sia-sia disebabkan 2 hal ini, yaitu apa? Dosa dan kemalasan, ya. Maka dari muda jangan suka berbuat dosa, hindari dosa, jauhi dosa, takut akan Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka dari muda engkau jauhi dosa, ya, jauhi dosa. Ya, kemarin saya tanya dosa anak muda apa sih? Ya kan? Ya biasanya kalau anak-anak TK itu kan, ya, anak sekolah minggu kan suka ngambil duit orang tua, duit mamanya diam-diam, ya kan, tiba-tiba hilang aja kan 10.000 dari dompet, ya kan. Terus apa lagi saya tanya kan? Ada yang jawab, baku pukul, gitu kan. Nah ini anak-anak muda jangan suka berantem, jangan suka baku pukul, ya, oke. Yang cowok-cowok jangan suka. Yang paling mengherankan lagi kemarin saya tanya, kan, siapa di sini yang suka baku pukul? Rata-rata yang akan itu cewek-cewek, ya kan? Saya kaget, ya kan? Yang cewek-cewek malah yang angkat tangan yang suka baku pukul, ya kan? Ya, itu jujur saja ya, ini jujur ya, menjadi refleksi ya. Saya banyak teman-teman saya di Jakarta itu dari Indonesia Timur, ya. Di Jakarta itu paling terkenal yang suka baku pukul itu adalah dari teman-teman dari Indonesia Timur. Itu terkenal di Jakarta itu, suka baku pukul. Makanya orang takut gitu kan, ketemu orang Papua, Ambon gitu kan takut. Kenapa? Karena terkenal dengan suka baku pukul. Semuanya takut. Maka ini saya tidak sedang mendiskreditkan teman-teman ya, tetapi artinya apa? Dari muda jangan suka berantem, hiduplah dalam kebenaran saja. Ya. Kemalasan, ya kalau sudah malas itu, orang malas itu bisa dibuat alasan nggak? Nggak bisa. Kalau udah malas itu nggak ada alasannya. Orang tuanya suruh kerjakan dulu ini, nggak malas. Kalau udah malas itu udah susah. Ya. Saya tinggal bersama beberapa keponakan saya ya. Kalau saya suruh sesuatu, kalau mereka sudah mengatakan males aku, udah berhenti saya, udah nggak ada jawaban saya, ya sudah. Kalau udah males itu nggak ada alasannya. Ya, maka jangan ringan tangan, ya, rajin pangkal, ya, malas pangkal bodoh. Ya. Puji Tuhan, ini saja yang saya sampaikan. Tepuk tangan dulu buat kalian semua. Semuanya bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama. Semuanya bangkit berdiri, kita berdoa bersama. Oke. Oke. Semuanya boleh angkat tangan kanannya, tangan kirinya taruh di dada. Tangan kanan angkat, tangan kiri taruh di dada. Ya, kakak akan berdoa bagi kalian semua supaya kalian akan dipakai Tuhan luar biasa di kemudian hari. Semuanya angkat tangannya dengan tinggi ya, jangan setengah-setengah. Ya, semuanya tutup mulutnya, jangan ada yang bersuara. Semuanya tutup mulutnya, jangan ada yang bersuara. Sebelum berhenti berbicara, kakak tidak akan mulai berdoa. Ya, oke. Ya, kakak akan berdoa bagi kalian semua. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa
bagi adik-adik kami yang ada di SMK di tempat ini ya Tuhan. Engkau melihat mereka mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Mereka telah mendengar firman Tuhan bahwa mereka begitu berharga, spesial di hadapan Tuhan. Engkau menjadikan kami serupa dan segambar dengan Engkau, dan Engkau memperlengkapi kami dengan potensi dan talenta yang begitu mahal, begitu spesial. Dan kami tidak mau Tuhan menjadi korban dari orang-orang yang hanya mempergunakan potensinya hanya 5% saja atau 10% saja. Tapi kami mau memaksimalkan potensi kami, memberikan yang terbaik selama kami hidup ya Tuhan. Itulah sebabnya berkati kami, tolong kami. Khususnya mau berdoa untuk adik-adik kami yang ada di sekolah ini Tuhan. Berkati mereka. Berkati mereka satu persatu. Engkau hampiri mereka satu persatu ya Tuhan. Jamah mereka Tuhan. Jamah mereka. Mau berdoa akan ada orang-orang yang hebat yang lahir dari tempat ini, menjadi pejabat yang luar biasa, menjadi aparat yang luar biasa, menjadi pengusaha yang luar biasa, menjadi bisnismen yang luar biasa, menjadi artis yang luar biasa. Engkau pakai semua mereka ya Tuhan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik kami ada di tempat dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Berkati mereka dalam pergaulan mereka. Lindungi mereka dari setiap pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan baik mereka ya Tuhan. Dan biarkan mereka melekat erat dengan Engkau ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa. Kami juga berdoa khususnya bagi guru-guru yang ada, kepala sekolah yang ada Tuhan. Engkau berkati, biarlah dengan hikmat Tuhan, dengan urapan Tuhan dapat mendidik, mengajar adik-adik kami di tempat ini dengan baik ya Tuhan. Terpuji Engkau Bapa untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.